FPI bubarkan aja itu. Ada baru baju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Jakarta pada akhir tahun 1090-an, tanpa kita sadari sebuah kotak Pandora baru saja terbuka. Rezim Orde Baru yang represif runtuh, meninggalkan kekosongan kekuasaan dan euforia kebebasan yang kebablasan, teman-teman. Di tengah ketidakpastian itu, dari gang-gang sempit yang ada di Petamburan, muncul seorang sosok karismatik yang dianggap oleh banyak orang sebagai keturunan Nabi dari garis turun Bani Alawi. Kulitnya terang, tatapannya sangat tajam, dan retorikanya membakar semangat orang-orang yang mendengarnya. Dia adalah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang kita kenal sebagai HRS. Pada Agustus tahun 1998, hanya beberapa bulan setelah Soeharto dilengsarkan, HRS mendirikan Front Pembela Islam atau yang kita kenal sebagai Ormas FPI. Jargonnya sangat mentereng, megah, dan sangat suci, teman-teman. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Habib Rizik ini bukan sekedar ulama biasa, dia adalah singa podium, teman-teman. Dia sangat lihai dalam berorasi. Dia menyuarakan kegelisahan sebagian umat yang merasa Islam dipinggirkan, moralitas runtuh, dan kemaksiatan merajalela di bawah sistem sekuler. Bagi pengikutnya, FPI ini adalah sebuah oase. Mereka adalah pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa yang sangat berani mengotori tangan untuk membersihkan penyakit masyarakat yang dibiarkan begitu saja oleh aparat. Mereka itu cepat turun ketika terjadi bencana alam. Mereka membersihkan masjid, membagikan sembako. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Bagi sebagian masyarakat yang lain dan bagi sebuah negara NKRI, FPI justru adalah wajah yang identik dengan pentung kayu, aksi sweeping sepihak, perusakan properti, dan kekerasan yang dibungkus jubah agama, teman-teman. Bentrokan massa Front Pembela Islam dengan aparat polisian terjadi di depan gedung DPRD Kebon Siri, Jakarta Pusat. Bentrokan terjadi saat massa FPI yang berunjuk rasa menolak Ahok menjadi gubernur mencoba untuk masuk ke dalam gedung. Aksi saling lempar batu antara pengunjuk rasa dengan petugas berlangsung di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, tepatnya di depan gedung DPRD. Untuk membubarkan massa, petugas beberapa kali melepaskan tembakan gas air mata. Gagal masuk ke gedung Dewan, massa kemudian bergerak menuju kantor Gubernur Jalan Medan Merdeka Selatan. Di sini bentrokan juga kembali pecah, tembakan gas air mata petugas dibalas dengan lemparan batu dari massa. Massa akhirnya bubar setelah gagal menembus barisan petugas kepolisian. 4 orang diamankan polisi, sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 serta sejumlah fasilitas umum rusak pasca bentrokan ini. Habib Rizik Syihab grow menjadi simbol kekuatan politik keagamaan swasta yang tumbuh subur di lahan subur demokrasi yang baru saja mekar, teman-teman. Dinamika hubungan antara FPI dan negara bukanlah sesuatu hal baru atau barang baru. Sejak era Presiden Megawati hingga SBY bahkan Jokowi, Habib Rizik Syihab ini seringkali bolak-balik masuk penjara karena kasus penghasutan dan kerusuhan. Namun hubungan itu selalu dinamis, teman-teman. Ada pasang, ada surut. Kadang FPI dimusuhi karena dianggap mengganggu ketertiban. Tapi kadang di sisi lain mereka justru dirangkul atau setidaknya dibiarkan oleh oknum elit politik untuk kepentingan tertentu sebagai pemukul politik atau pemecah suara umat, teman-teman. Habib Rizik dan FPI ini merayap di zona abu-abu yang menguntungkan.
Ya, mereka bukan teroris, tapi mereka radikal. Mereka ormas keagamaan, tapi aksinya itu seperti layaknya penegak hukum swasta. Kalian muslim atau bukan, Pak? Saya katakan besok kalian bukan, kami akan dobrak. Kami tidak pernah menentang pengusaha dan pedagang, walaupun kalian banyak uang. Maka saja, kalian tidak mengatakan bulan puasa. Kalian bukan Islam. Maksa kalian. Bapak bom kalau tidak. Tadi saya bertanya ke orang Nabi sini, Pak. Kami kan sudah peringatkan sama Bapak untuk menutup. Ketegangan sempat terjadi di rumah makan Topas. Masa nekat mengobrak-abrik tempat tersebut karena pemiliknya sempat menolak untuk menutup warung makannya. Tapi sekarang, mari kita simpan sejenak gemuruh dari petamburan itu. Kita seret narasi ini ke tempat yang paling gelap, paling sunyi, di mana ideologi radikal mencapai puncaknya. Kita bertemu dengan seseorang yang bernama Ali Imron, teman-teman. Ali Imron bukan orang sembarangan dalam peta radikalisme yang ada di Indonesia. Ali Imron ini pria asal Lamongan, itu seorang peracik bom kaliber kakap, salah satu kunci di balik bola api raksasa yang melahap jalan Legian, Kuta Bali Oktober 2002. Adik dari Amroji dan Mukhlas, dia adalah teroris dengan sangat penuh hati, teman-teman. Ali Imron ini dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi di dalam jeruji besi sebuah transformasi terjadi, teman-teman. Ali sangat menyesali perbuatannya. Dia sudah tobat dan dia kini menjadi mitra negara dalam program deradikalisasi. Lah dari balik jeruji inilah, teman-teman, Ali Imron memperhatikan ormas seperti FPI dan sosok Habib Rizik Syihab dengan tatapan yang unik. Tatapan seorang senior yang sudah pensiun dari dunia kekerasan. Tentang intoleransi dan anti keberagaman itu, saya sebagai teroris itu justru kaget. Maksudnya Kagetnya begini, saya ikuti apa istilahnya gonjang-ganjing itu pasca kasus Ahok. Oh, oke. Di media, di macam-macam itu kok masyarakat ini, yang muslim maksudnya, kok lebih brutal daripada teroris saya. Iya, kan gitu. Maksudnya begini, dalam komentar, dalam hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi dan anti keberagaman itu kok saya itu kan sudah nggak ada di Indonesia ini yang sebesar saya keterlibatannya teroris sampai sekarang. Saya ditangkap, BB saya, barang bukti saya masih 2 ton bom, M16 masih 7 pucuk, peluru ribuan dari berbagai kaliber, TNT masih 20 kilo. Jadi keren. Artinya bahwa belum pernah ada teroris yang berani membawa 1 ton bom kecuali saya. Itu kan yang bunuh diri itu kan belum lancar nyetirnya. Jadi mau bunuh diri itu minta diantar oleh korlapnya, coba mendekati Sari Club baru saya kasihkan. Nah, ini kan sudah paling atas lah, kalau radikal itu paling atas. Teroris paling keren lah katakan. Paling atas. Tetapi ketika saya saksikan intoleransi, kasus Ahok kemudian mendekati Pilpres yang kemarin itu, saya sakit. Gitu. Oh seperti itu kan gitu. Nah, apakah ini yang harus kita luruskan? Masalah intoleransi dalam Islam ini adalah ajaran Islam. Toleransi itu ajaran Islam. Seorang mantan perakit bom kelas dunia seperti Ali Imron ini menyebut kelompok FPI itu seperti Habib Rizik Syihab sebagai radikal setengah hati. Ali Imron menyoroti bahwa kelompok radikal setengah hati ini hanya bisa bising di jalanan, teman. Mereka hanya ribut di jalanan, melakukan demonstrasi, sweeping pakai pentungan. Tapi menurut Ali Imron, mereka ini tidak punya nyali untuk melakukan jihad fisabilillah yang sesungguhnya. Saya katakan bahwa radikal itu ada 2. Yang benar-benar radikal yaitu teroris, terus yang setengah radikal. Setengah radikal ini siapa toh?
setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila, masih mau NKRI, tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI, mau juga duitnya pemerintah, mau juga duitnya negara. Tapi kan pertanyaannya menjawab, apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba, saya ajak nggak berani mereka. Gitu. Karena apa? Karena mereka nggak mau resiko. Pada tahun 2016, dinamika politik Indonesia itu memanas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu yang bernama Ahok menjadi pemicu ledakan massa, teman-teman. FPI dan Habib Rizik Syihab berada di garda terdepan. Mereka menginisiasi fatwa MUI. Puncaknya adalah aksi 2 Desember 2016 atau yang dikenal sebagai aksi 212. Lautan manusia berwarna putih memadati Monas, teman-teman. Jutaan orang dari berbagai daerah datang. Ini adalah mobilisasi massa keagamaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Kekuatan politik Habib Rizik Syihab mencapai puncaknya. Dia bukan lagi sekedar imam besar di Petamburan, tapi imam besar gerakan politik keagamaan nasional. Negara mulai gentar, elit politik gemetar. Kehadiran Presiden Jokowi pada saat itu di tengah panggung aksi menunjukkan betapa besarnya tekanan massa pada saat itu. FPI telah terbukti mampu mengonsolidasikan kemarahan umat menjadi kekuatan politik yang real yang bisa menekan sebuah negara. Ya, bayangkan betapa hebatnya pengaruh Habib Rizik Syihab. Lah, Ali Imron memperhatikan fenomena ini dari balik jeruji. Dia kaget sekaligus herannya setengah mati, teman-teman. Tapi ada hal yang lebih mengerikan dari sekadar keheranan Ali Imron, teman-teman. Dari sudut pandang intelijen teroris, aksi 212 bukan sekadar demonstrasi damai. Bagi Ali Imron, 212 ini adalah fenomena sia-sia dari sudut pandang ideologi terorisnya dulu, teman-teman. Itu adalah radikal setengah hati dalam skala masif. Mereka kuat secara massal, tapi tujuannya politik praktis duniawi, teman-teman, yaitu memenjarakan Ahok. Bukan jihad fisabilillah yang menurut Ali Imron merupakan jalan pedang untuk mengubah sistem negara secara total. Keheranan Ali Imron ini sebagai mantan teroris adalah satu hal, tapi kecemasan negara terhadap FPI adalah hal yang lain lagi. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, kenapa negara hari ini akhirnya seolah-olah memusuhi FPI dan Habib Rizik secara total? Padahal dulu ada hubungan pasang surut, teman-teman. Kenapa kali ini negara bergerak begitu masif untuk membubarkan mereka? Pasca 212, FPI bukan lagi sekadar ormas sweeping miras. Mereka telah bertransformasi menjadi kekuatan politik alternatif di luar kendali negara. Ada beberapa garis besar, garis merah yang ditabrak oleh FPI dalam kacamata rejim pemerintahan Jokowi pada saat itu. Ancaman legal standing NKRI, teman-teman. FPI ormas besar, tapi pemerintah menolak memperpanjang surat keterangan terdaftar karena menganggap FPI bertentangan dengan Pancasila dan kedaulatan NKRI. Bagi negara, membiarkan ormas tanpa izin beroperasi dengan agenda khilafah dalam ADART-nya adalah sebuah ancaman langsung terhadap ideologi negara. Itulah alasan kenapa akhirnya FPI dibubarkan, teman-teman. Kemudian mobilisasi massa dan kekuatan swasta FPI ini menunjukkan mereka bisa memobilisasi jutaan orang untuk menekan keputusan hukum negara, yaitu kasus Ahok. Negara merasa monopoli kedaulatan politik mereka ditantang oleh kekuatan massa swasta yang dipimpin oleh seorang karismatik tunggal, teman-teman. Habib Rizik Syihab tumbuh menjadi simbol perlawanan oposisi yang tidak terkendali.
sweeping dan monopoli kekerasan. Aksi sweeping dan perusahaan sepihak oleh FPI dinilai mengangkangi wewenang Polri dan TNI. Negara harus menunjukkan sikap bahwa mereka adalah satu-satunya penguasa hukum yang sah yang berhak melakukan monopoli kekerasan demi ketertiban umum, teman-teman. Lah, ketersinggungan kultural dan polarisasi pidato-pidato HRS yang seringkali keras, vokal menghujat elit pemerintahan, bahkan tokoh-tokoh tertentu termasuk kiai-kiai lain, kiai-kiai NU juga ikut dikomentari, dikritisi, diejek, dihina. Itu menciptakan polarisasi tajam di masyarakat. Negara menilai FPI menyebarkan ideologi kebencian yang merusak kebinekaan kultural Indonesia. Bagi negara, FPI bukan lagi sekedar ormas yang setengah-setengah, sebagaimana menurut Ali Imron. Tapi FPI adalah kelompok radikal kultural dan politik yang sudah menyeberang garis merah pertahanan sebuah negara. Mereka berbahaya karena mereka kuat di akar rumput, memiliki pemimpin yang karismatik dan agenda yang bertentangan dengan Pancasila, teman-teman. Pada Desember 2020, akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan secara resmi bahwa FPI dilarang dan dibubarkan. Setiap kegiatannya dianggap ilegal, teman-teman. Habib Rizik Syihab kembali masuk penjara atas kasus kerumunan di Petamburan dan data sweep palsu di RS UMI. Kekuatan FPI secara organisasi dilumpuhkan total. Oke, kita kembali ke Ali Imron, teman-teman. Sang peracik bom yang kini menjadi mitra deradikalisasi. Dia mungkin tersenyum tipis melihat FPI dibubarkan. Bukan karena dia senang, bukan karena dia merasa karena negara sudah menang kemudian dia bergembira gitu. Tapi karena pandangannya terbukti bahwa kelompok yang setengah-setengah itu pada akhirnya akan dihancurkan oleh sistem hukum negara, teman-teman. Karena tidak berani menyeberang penuh atau akan dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan duniawi. Sebagaimana kita tahu, lawan Ahok pada saat itu adalah Anies, teman-teman. Dan mungkin FPI ini ditunggangi dengan tunggangan politik, teman-teman. Lalu dibuang ketika sudah tidak berguna. Perseteruan negara FPI dan Habib Rizik adalah potret rumit dari negara yang masih berjuang mendefinisikan batas-batas kebebasan berorganisasi, toleransi keagamaan, dan keamanan nasional. Negara menang dalam pertempuran ini, tetapi tunggu dulu, teman-teman. Apakah ideologi yang dibawa FPI sudah hilang? Tentu tidak. Dia hanya sedang tertidur, bertransformasi menjadi bentuk lain, menunggu pemantik yang pas untuk kembali meledak, teman-teman. Oke, mungkin sampai situ cerita kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman soal Habib Rizik Syihab dan kelompok FPI yang dibubarkan oleh negara, teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa di like, komen, share ya ke teman-teman kalian agar kita semua belajar dari kesalahan dan sejarah, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.